Bos, ada yang udah mulai kerja besok Senin. Siap-siap cari cuan lagi ya, Bos. Buat para perantau, ada banyak cara raup cuan. Bahkan bisa dilakukan dari kamar kos loh, Bos. Seperti bisnis kuliner dari kaum urban satu ini. Halo bos, perkenalkan nama saya Leo Saputra. Saya owner dari Jajanan Leon yang menjual berbagai macam jenis sambal. Ada sambal cumi, teri kacang, dan masih banyak lagi. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Baru jalan 2 tahun, tapi sambal yang dirintis oleh Leo Saputra udah cuan puluhan juta. Tapi yang menarik bos, bisnis sambal ini dikerjakan Leo dari kos-kosannya. Karena kebetulan aku anak kos, jadi aku pengen orang-orang itu tetap bisa makan tepat waktu walaupun gak ada lauk. Nah, sambal ini tuh cocok banget buat kita yang males masak. Jadi tinggal nasi anget, kalau udah ada, udah kasih sambal. Ataupun nasi sama sambal aja udah enak banget, udah mewah. Karena ini kan sambal cumi yang bener-bener fresh yang aku kirim. Jadi kita tuh nggak nyetok. Aku sistemnya PO, setelah mereka pesen baru aku bikin. Kalau aku sistem stok, aku khawatir sambalnya nggak fresh pada saat sampai ke mereka tuh udah nggak fresh. Bagi kalian para pekerja kantoran atau kalian yang ngekos, beneran deh coba mulai belajar masak dari sekarang. Siapa tahu nanti bisa cuan kayak Leo. Soalnya nih ya, di luar kesibukannya berbisnis sambal, pria asal Palembang ini ternyata masih kerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di ibu kota. Untuk bisa masak, aku dulu kecil tuh suka nonton ajang memasak ya. Jadi kayak otodidak gitu, semenjak merantau harus lebih bisa masak lagi. Karena kan nggak ada yang diandelin selain dari kita sendiri. Nah, aku dari sana mulai belajar ngelihat orang sih. Lebih ke ngelihat orang, terus aku aplikasiin, oh ternyata kayak gini. Jadi lebih ke otodidak sih, nggak belajar banget. Cerita sukses memang bisa datang dari mana aja, tidak terkecuali dari kos-kosan. Berbekal manajemen waktu yang ciamik, kewajiban di kantor bisa berjalan berbarengan dengan usaha sambalnya yang dirintis dari balik kamar kosan. Nah, aku kan kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu kan aku tuh nggak bisa bangun siang. Jadi kalau udah subuh tuh bangun gitu. Nah, jadi waktu subuh itu aku manfaatin dari jam 6 pagi sampai jam 9, 3 jam aku masak cuminya, sambalnya aku masak. Terus karena kantor aku deket juga, aku cuman butuh waktu 5 menit buat kesana. Jadi pas jam kerja aku langsung berangkat. Untungnya, bapak dan ibu kos tidak melarang Leo masak di kamar kosannya. Meski tempatnya terbatas, tapi nggak masalah. Yang paling penting buat konsumen kan rasa sambalnya enak, ya nggak? Soal rasa, lidah emang nggak pernah bohong. Saking enaknya, yang repeat order sambal di jajanan Leo ini ada yang sampai 6 kali. Kalau untuk aku lihat di performa toko aku sudah menyelesaikan 1.200 lebih pesanan. Nah, per pesanan itu bisa ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 6. Jadi bisa lebih dari 1.000 botol yang sudah terjual dalam 2 bulan terakhir. Semua bahannya premium, ukuran cuminya nggak main-main. Gede banget, alias jumbo. Mengolah cumi sebesar ini perlu teknik khusus. Aku nggak rebus cuminya, aku rendam di air panas selama 5 menit. Terus aku goreng sebentar sampai cuminya tuh berwarna pink. Jadi kalau udah aku angkat, baru masukin di sambalnya. Di sana proses cuminya itu matang sempurna. Jadi nggak digoreng matang sampai sempurna waktu sebelum sama sambalnya. Rahasia kelezatan sambal jajanan Leo adalah metode slow cook. Memasak dengan api kecil selama 2 jam, membuat bumbu meresap secara sempurna. Nah, karena targetnya adalah anak kos-kosan, harganya pun dibuat terjangkau. Sambal cumi dan sambal teri kacang dibanderol Rp40.000. Kalau di platform marketplace, harganya jadi Rp44.000. Oke, untuk ketahanan sambalnya sendiri sebelum dibuka segelnya itu 7-10 hari Kak. Namun kalau udah dibuka itu paling maksimal banget 5 hari di suhu ruang. Tapi kalau kita simpennya di dalam kulkas itu bisa berbulan-bulan karena
sambal aku tidak mengandung air sama sekali. Jadi minyak, full minyak asli, murni. Rp40.000 untuk 7 hari jelas masuk buat kantong anak kosan. Tapi bukan cuma anak kosan doang nih. Pembeli sambal Leo sudah tersebar bahkan hingga mancanegara. Nah, ini yang gak kalah krusial, sistem pemesanan alias order. Leo menggunakan live di Instagram dan TikTok untuk menggait konsumen dari dunia maya. Yang pertama aku tentunya cari persona branding aku dulu di media. Kalau orangnya dan alhamdulillahnya orang-orang melihat konten aku itu bersih, rapi, dan ceketan. Jadi dari sana aku manfaatin untuk jualan aku. Dan kebetulan niche konten aku juga kan tentang memasak nih. Jadi cocok dengan jualan makanan aku. Untuk omset per hari aku 1 juta lebih. Walaupun itu PO ya, jadi kan PO-nya tuh seminggu sekali. Jadi dalam 1 minggu tuh aku bisa dapat 50 sampai 60 jar plastik kan. Kalau aku posting biasanya sampai di 100 pesanan. Kesuksesan memang kadang punya jalur langitnya sendiri. Berbekal niat ingin membahagiakan sang bunda, bisnis sambal Leo kian hari kian melesat. Dengan aku berjualan ini, aku punya mimpi. Kalau suatu hari nanti aku bisa ajak mama aku umroh dari jualan ini. Dengan berjualan aku jadinya punya mimpi sih kak, gitu. Kalau kemarin kan aku nggak jualan nih, aku nggak tahu mau arahnya kemana. Ya udah kerja, makan, kerja, bayar kosan, udah kayak gitu aja tanpa punya mimpi sama sekali. Karena tujuan utama aku tadi cuma buat bertahan. Tapi semenjak aku jualan, aku jadi tahu nih kalau aku tuh sebenarnya punya mimpi yang harus aku wujudin. Dari dapur sederhana, jadi ribuan botol terjual dalam 2 bulan. Rasa konsisten, bahan premium, ditambah strategi live yang tepat sasaran, bikin sambal ini laris manis. Omsetnya tembus jutaan rupiah per hari. Tapi buat Leo, yang lebih penting dari angka adalah mimpi yang ikut tumbuh bersama bisnisnya. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis, aku punya 3 tips nih. Yang pertama, kita itu harus percaya diri. Yang kedua, kita itu nggak boleh harus nunggu sempurna. Jadi mulai aja dulu. Dan yang ketiga, nggak boleh gengsi. Pokoknya yang penting, cuan bos!